Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Adapun fungsi dari ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa perbedaan pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja? Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun hak PNS dan hak P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, cuti, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kewajiban ASN meliputi setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kewajiban, ASN juga memiliki kode etik yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, berfungsi sebagai pedoman dan standar penilaian sikap dan perilaku. Adapun kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.